Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini eh, kita akan lanjut ke materi tajwid, yaitu yang akan dibahas dalam video ini tentang hukum mim mati. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin, kemudian hukum guna dan musyaddad. Nah, kali ini sesuai silabus, coba kalian lihat. Nah, ini nih tentang hukum mim mati ya. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti video ini. Oke. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja ya mengenai materinya. Materi sekarang yaitu hukum mim sukun atau mim mati. Kemarin sudah dibahas mengenai hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Kemudian hukum gunah dan musyaddad. Nah, sekarang yaitu hukum mim sukun atau hukum mim mati. Baik teman-teman, hukum mim sukun dan hukum mim sukun atau mim mati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, kemudian idgham mislen, terus yang ketiganya idhar syafawi. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui hukum ketiga ini? Bagaimana cara mengetahui bahwa itu hukum mim sukun atau mim mati? Gampang teman-teman. Caranya ini yang menjadi dasarnya. Kalian harus mengingat ini, cara mengetahuinya. Apabila ada mim mati menghadapi huruf hijaiyah yang 28, maka hukumnya menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mislen, idhar syafawi. Nah, ini ya dasarnya, kalian harus paham dulu akan ini. Nah, saya akan lanjut tentang ikhfa syafawi hurufnya ada berapa, idgham mislen hurufnya ada berapa, idhar syafawi hurufnya ada berapa, dan bagaimana cara membacanya. Nah, silahkan pahami dan simak ya, agar kalian bisa mengerti. Baik teman-teman, kita mulai saja tentang hukum mim sukun. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Nah teman-teman, huruf ikhfa syafawi itu ada 1, yaitu ba. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu hukum ikhfa syafawi? Nah, cara mengetahuinya yaitu apabila ada mim mati, nah atau mim sukun menghadapi huruf ba, maka membacanya harus digunakan mim matinya atau mim sukunnya. Jadi membacanya harus digunakan. Ingat ya, sekali lagi membacanya harus digunakan. Kemarin kita udah bahas tentang gunah. Apa sih gunah itu? Yaitu gunah itu sesuatu yang masuk ke hidung apabila dibacakan. Contoh kemarin huruf gunah itu ada 2, mim sama nun. Apabila ada huruf mim dan nun di tasydid ya, innama mimma, nah itu gunah. Nah ini ikhfa syafawi, apabila mim sukun menghadapi huruf ba maka membacanya harus gunah. Nah kita lihat contohnya, wa may ya'tasim billah, ya'tasim billah. Nah ini yang digaris bawahi, mim mati menghadapi huruf ba, membacanya harus digunakan. Coba saja teman-teman, jika membaca ini sim pasti ada rasa yang masuk ke hidung, sesuatu yang masuk ke hidung, dan harus begitu membacanya apabila mim menghadapi ba. Nah saya rasa contohnya cukup 1 aja ya, karena dalam video ini saya akan bahas juga
sekaligus yaitu yang keduanya dari hukum mim mati, yaitu idgham mislen. Ya udah, kita lanjut saja ke pembahasan idgham mislen ya. Nah, tapi sebelum itu ingat bahwa jika ada mim mati menghadapi huruf ba, maka membacanya harus digunakan. Harus ada yang masuk ke hidung. Dan itu disebut ihfa syafawi. Hukumnya ihfa syafawi. Ingat ya, jangan sampai lupa lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke idgham mislen. Hukum kedua dari hukum mim sukun. Tadi yang pertama sudah dibahas yaitu ihfa syafawi. Sekarang yang kedua yaitu idgham mislen atau juga disebut idgham mimi. Nah, terserah teman-teman mau sebutannya apa, mau idgham mislen atau mau idgham mimi, silakan. Nah, huruf idgham mislen ada satu yaitu mim. Hurufnya ada satu yaitu mim. Cara mengetahuinya, apabila ada mim mati menghadapi huruf mim lagi. Ingat ya, ada mim mati menghadapi huruf mim lagi, maka membacanya harus dimasukkan makhraj mim mati pada mim hidup. Jadi dimasukkan si mim matinya ke mim hidup, seakan-akan diidghamkan. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya nih, walakum ma kasabtum, walakum ma. No, ini contohnya nggak ada tasdid, tapi seakan-akan ada tasdidnya kalau dibaca walakum ma kasabtum. Sekali lagi ya, contohnya dibacakannya walakum ma kasabtum. Jadi ingat ya, apabila ada mim mati menghadapi mim lagi, maka membacanya harus dimasukkan si makhraj mim mati ini kepada mim hidup. Dan ini hukumnya disebut idgham mislen atau idgham mimi. Paham kan? Nah, saya rasa contohnya juga cukup satu. Nanti selebihnya, jika kalian menemukan di Al-Quran ada mim mati menghadapi mim lagi, sudah tidak salah lagi, yaitu hukum idgham mislen atau idgham mimi. Ingat, oke? Ini pembahasan mengenai idgham mislen dan idgham mimi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Oke, di video ini kita langsung bahas saja 3 sekaligus ya, berhubungan pondok-pondok materinya. Tidak seperti mim sukun dan tidak seperti nun sukun dan tanwin. Itu materinya hurufnya panjang-panjang. Jadi saya terpaksa harus membuat video satu-satu. Nah, kalau ini saya langsung saja 3 sekaligus buat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan hukum yang ketiga, yaitu idhar syafawi dari hukum mim mati. Hukum idhar syafawi hurufnya ada 26. Ingat ya, huruf hijaiyah 26. Huruf hijaiyah 26. Selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Tadi huruf mim itu yaitu idgham mislen dan huruf ba itu ihfa syafawi. Nah, selain yang dua ini yaitu hukum idhar syafawi, huruf idhar syafawi. Cara mengetahuinya, apabila ada mim mati, nah mim mati menghadapi salah satu huruf idhar syafawi yang 26, salah satu dari huruf idhar syafawi yang 26 ya, maka membacanya harus jelas. Membaca harus jelas. Membacanya harus jelas makhraj mim matinya. Jadi yang dibaca jelas itu makhraj mim matinya.
Langsung saja ke contoh. Saya akan ambil 3 contoh ya. Karena semuanya juga sama, asalkan ada mim mati jika menghadapi huruf yang 26 selain mim dan ba, maka itu idhar syafawi dan membacanya harus jelas. Nah, saya akan ambil 3 contoh. Yang pertama, jika mim mati menghadapi hamzah ya, membacanya jelas. Walakum anfusukum, walakum anfusukum. Kum tuh, si kumnya tidak samar, tidak dimasukkan dan tidak digantikan, tapi jelas. Walakum anfusukum. Selanjutnya, contoh yang kedua, jika mim mati menghadapi huruf ta. Malam takunu, malam takunu, lam tuh jelas ya. Malam takunu. Selanjutnya, contoh yang ketiga, mim mati menghadapi huruf sa. Bima kafartum summa, kafartum summa, tum summa. Ingat ya, tidak dibaca samar, tidak dibaca dimasukkan, tidak dibaca digantikan, tidak digunakan. Ini membacanya harus diidharkan, yaitu harus jelas. Ingat sekali lagi, harus jelas. Nah, ini contohnya ada 3. Yang lainnya juga sama. Apabila ada mim mati menghadapi huruf hijaiyah yang 26 selain mim dan ba, maka membacanya harus diidharkan ya, dan itu hukumnya hukum idhar syafawi. Nah, teman-teman, alhamdulillah materi mengenai bab hukum mim mati atau mim sukun sudah selesai dalam video ini. Selanjutnya, sebelum saya lanjut ke materi yang lain, insya Allah saya akan membuat praktek mengenai materi-materi yang sudah dibahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ada 4: idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Terus hukum gunnah dan musyaddad. Gunnah hurufnya ada 2, mim dan nun. Hukum musyaddad hurufnya ada 26 selain mim dan nun. Nah, terus sekarang hukum mim mati terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, kedua idgham mislen, ketiga idhar syafawi. Nah, insya Allah nanti kita praktek di video selanjutnya ya. Tunggu video selanjutnya. Nah, itulah mengenai materi untuk video ini ya, yaitu tentang pembahasan hukum mim mati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada yang belum paham, silakan boleh bertanya di link komentar ya. Dan untuk teman-teman, silakan jika kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa diamalkan ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.